baiti jannati, rumahku surgaku, karena berharap mendapat percikan kedamaian seperti Adam mendapatkan sakinah di dalamnya, seperti Hawa mendapatkan sakinah di dalamnya. Karena itulah ketika ditarik ke dalam nuansa rumah tangga, muncul ayatnya litaskunu ilaiha. Tapi sekali lagi, sakinah ini muncul setelah apa? Ilmu dan ujian. Karena itulah dalam bahasa Arab, pisau disebut dengan sikin namanya. Kenapa sikin? Karena setelah dibelah-belah, potong-potong-potong, baru jadi kue yang enak. Baru jadi sayur yang lezat. Baru jadi hidangan yang bisa dinikmati. Jadi, terkadang banyak kenikmatan itu bisa dihasilkan setelah melalui masa tempaan yang tidak ringan. Kadang terpotong, kadang diiris, kadang lelah, kadang capek, kadang hujatan, kadang-kadang celaan. Tapi kalau kita paham ilmunya, ternyata semua itu ditujukan kepada kita untuk membentuk ketangguhan dalam diri, sehingga ke depan air mata itu tidak ada yang keluar lagi. Kepekaan itu sudah begitu kuat, sehingga berbagai ujian-ujian pun sudah menjadi kecil ketika ditempatkan pada diri kita. Itu poinnya. Jadi berbahagialah kalau sedang ada yang diuji dengan sesuatu yang barangkali berat rasanya, teriris rasanya, pada hakikatnya Allah sedang mengantarkan Anda pada sakinah. Ketika kita punya keberanian untuk mengatasi itu semua. Ingat, kalau kita memohon kesabaran, Allah tidak akan menginstal sifat sabar pada diri kita, tapi memberikan ujian, sehingga hati kita semakin kuat, jiwa kita semakin berkualitas, dan tercipta ketangguhan untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Karena itu penting belajar pedoman nih. Penting untuk belajar. Orang Arab mengatakan, sakantis syajaratu idza dhahabatir riyah. Itu gambarannya. Itu pohon tenang kembali, rantingnya teduh setelah angin yang menerpanya itu pergi. Jadi, orang Arab selalu mengatakan kalau ada pohon yang diterpa oleh angin kencang, lalu tenang kembali, itu mereka mengatakan pohonnya sudah sakinah, sudah tenang. Untuk memberikan gambaran bahwa sakinah tidak disebutkan, kecuali menunjuk pada ketenangan setelah melewati berbagai macam tantangan. Nah, untuk melewati itu butuh ilmu. Dan ilmu itu meringankan setiap tantangan yang kita hadapi. Makanya pohon yang kena angin kencang, dan setelah itu dia tangguh, kuat, tenang kembali, itu lebih kuat akarnya dibandingkan dengan sebelum diterpa oleh angin. Ingat itu baik-baik. Pohon kencang, terpa, goyang, anginnya pergi, tenang, diam. Ketenangannya itu tidak sama dengan ketenangan yang awal. Karena ketenangan setelah ditempa oleh angin yang kencang itu membuat akarnya semakin kokoh. Berbahagialah orang yang semakin banyak diuji. Bukankah orang dapat S3 dari mulai SD, SMP, SMA, dengan S lagi ke atas, S1, S2, S3, sudah banyak diuji kan? Makanya ilmunya semakin kuat, logikanya semakin mantap, dan sebagainya. Kenapa? Karena telah melalui banyak ujian. Tinggal dari keilmuan itu kita luaskan babnya jadi aspek kehidupan. Itu gambarannya. Ya, karena itulah kenapa diawali dengan waqulna, untuk menunjuk keagungan bahwa semua apa yang kita lalui itu agung di hadapan Allah. Dengan mengatasi berbagai problem kita dapat pahala. Dengan kesabaran ada pahala. Dengan doa ada pahala. Ilmu itu agung dalam Islam, diagungkan. Dan Allah menampilkan keagungan zatnya untuk menunjukkan bahwa itu berharga, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ketika kita mampu melewati semua ini, derajat kita dinaikkan melebihi malaikat. Karena malaikat itu berkhidmat tanpa ujian. Malaikat diciptakan hanya dengan ketaatan. Kita taat itu melampaui malaikat karena melewati ujian. Itu poinnya.